Baik, langsung dimulai aja ya. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfanida selaku moderator pada kegiatan malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang sudah berkenan menjadi narasumber pada mata kuliah perencanaan evaluasi pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zulfa Anida. Malam hari ini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya kegiatan pada malam hari ini. Tujuan kami untuk melakukan diskusi atau forum pada malam hari ini yaitu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam perencanaan program cuci tangan pakai sabun di kalangan masyarakat Kali Kedinding. Baik, sebelum acaranya dimulai, kegiatannya dimulai, baiknya kita perkenalan narasumber terlebih dahulu. Silakan narasumber yang pertama. Halo, Assalamualaikum. Saya Dia Kartika. Waalaikumsalam. Ayah kok. Sudah? Ayah. Iya. Ayah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarsono. Salam kenal. Sudah? Narasumber selanjutnya. Saya Ibu Astuti. Selamat kenal. Oke. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu. Salam kenal. Oke. Assalamualaikum. Nama saya Puspita Linda. Salam kenal. Oke. Nama saya Muhammad Linda. Salam kenal. Selanjutnya. Saya Sofia, ibunya Aisyah Lini. Oke, sepertinya sudah semua ya narasumber yang berkenalan. Ada yang belum? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Betiti Wadini. Sudah. Oke, baik. Narasumber selanjutnya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rizka Rahma, salam kenal. Oke. Apa ada di antara narasumber yang belum berkenalan? Oke, saya rasa cukup ya, semua narasumber berkenalan. Oke, saya akan membacakan, menjelaskan tentang tahapan kerja kita pada malam hari ini. Yang pertama, semua narasumber, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara akan diberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan program cuci tangan pakai sabun. Nah, selanjutnya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi, Bapak, Ibu menuliskan jawabannya di kertas yang sudah Anda bawa masing-masing. Nah, jadi satu pertanyaan nanti ditulis di dalam satu kertas. Nanti jawaban yang saudara tulis di kertas akan dibantu oleh fasilitator untuk ditulis di Jamboard yang sudah disediakan. Oke, langsung saja mungkin ya. Pertanyaan yang pertama, bisa disiapkan kertasnya masing-masing dan ditulis jawabannya. Di sini tidak terbatas waktu ya, jadi selesainya saudara-saudara saja menulisnya seperti apa begitu. Nanti akan dibantu sama teman-teman fasilitator untuk menulis jawabannya di Jamboard yang sudah tersedia. Oke, pertanyaan yang pertama.
Sebentar. Sebentar ya, Pertanyaan Mbak yang Zulfa. pertama, oh oke, ada kendala. Oke, sudah bisa dimulai? Sudah. Makasih Mbak Zulfa. Oke. Pertanyaan yang pertama, menurut saudara yang ada di sini, apa perilaku seperti apa sih yang menyebabkan diare? Kan diare ini penyakit yang yang familiar sekali terjadi di masyarakat kita. Menurut saudara, apa sih gitu perilaku yang dapat menyebabkan diare ini? Nah, silakan saudara tulis di kertas yang sudah saudara siapkan, satu kertas untuk satu pertanyaan. Makanan yang tidak sehat, seperti makanan yang pedas, kecut-kecut, bisa menyebabkan diare. Ya, silakan ditulis di kertas, Bu. Ya.
Oke, sudah semua ya jawaban yang ditulis di Jamboard? Oke. Sudah 10 jawaban yang sudah tertulis di Jamboard. Dan jawabannya relatif sama ya, tidak cuci tangan, lalu tidak terbiasa hidup bersih, makan makanan yang sembarangan, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, menurut saudara, sarana apa sih yang dibutuhkan untuk mendukung program cuci tangan pakai sabun ini? Jadi menurut saudara, ketika cuci tangan pakai sabun ini dirasa kurang meluas, menurut saudara sarana apa yang dibutuhkan untuk memfasilitasi masyarakat supaya mau untuk cuci tangan pakai sabun? Harus adanya wastafel, sabun cuci tangan, dan air yang bersih, air yang mengalir. Iya, betul. Silakan ditulis di kertasnya, Bu, ya supaya bisa dibantu untuk ditulis di Jamboard sama fasilitatornya.
Oke, di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya rasa sudah cukup. Udah menjawab semua, saudara-saudara, Bapak dan Ibu. Dan lagi-lagi jawabannya relatif sama. Fasilitas yang mendukung CTPS ada air bersih dan sabun cuci tangan, terus ada penyediaan tempat CTPS di rumah masing-masing, dan lain sebagainya. Oke, silakan kakak fasilitator bisa di screenshot, lalu kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga sudah bisa dimulai. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Kegiatan apa yang menurut saudara-saudara di sini efektif yang dilakukan oleh petugas puskesmas untuk meningkatkan perilaku masyarakat supaya masyarakat mau untuk cuci tangan pakai sabun? Saya ulangi lagi ya. Kegiatan apa yang efektif dilakukan oleh petugas puskesmas untuk mendorong masyarakat supaya rajin mencuci tangan pakai sabun? Dengan adanya banyak dari petugas puskesmas untuk bersosialisasi tentang pentingnya cuci tangan untuk menghadapi pandemi corona yang saat ini ada di Indonesia. Dengan begitu banyak kesadaran masyarakat untuk tidak kendor, untuk tetap cuci tangan. Oke. Fasilitatornya Mbak Nabila bisa dibantu untuk dituliskan di Jamboard ya.
Saya rasa sudah menjawab semua ya, saudara-saudara sekalian yang ada di sini. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah menjawab 3 pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya, kita akan kembali ke jawaban-jawaban sebelumnya, lalu kita akan mulai untuk mengelompokkan jawaban-jawaban yang sudah saudara-saudara jawab, yang sudah saudara-saudara utarakan tadi. Oke, teman-teman fasilitator sudah bisa dimulai ya pengelompokannya. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Oke. Sekarang kita ke jawaban yang nomor 1. Kita ke jawaban yang nomor 1. Oke. Pertanyaan tentang penyebab diare, dan ini ada jawaban, kita ambil dari jawaban yang paling kiri dulu. Makanan yang pedas dan makanan yang kecut serta makanan yang terbuka yang dihinggapi lalat. Nah, ini kita masukkan ke alur yang keberapa? Pertama. Alur pertama. Oke. Silakan teman-teman fasilitator bisa dikelompokkan pertanyaan pertama di alur yang pertama. Oke. Makanan yang pedas dan makanan yang kecut serta makanan yang terbuka yang dihinggapi lalat masuk ke alur yang pertama. Lalu jawaban yang kedua ini ada jawaban tidak cuci tangan. Nah, menurut saudara-saudara di sini, tidak cuci tangan ini masuk ke alur yang keberapa? Yang kedua. Masuk kedua. Oke. Yang kedua, silakan teman-teman fasilitator bisa mengelompokkan tidak cuci tangan itu ke alur yang kedua. Oke, selanjutnya ada kiri bawah, tidak menjaga kebersihan tangan dan makanan. Menurut saudara-saudara, perilaku tidak menjaga kebersihan tangan dan makanan ini masuk ke alur yang keberapa? Kedua juga. Alur yang kedua. Oke. Nomor 2. Oke. Lalu jawaban selanjutnya ada tidak biasa hidup bersih, makanan tidak higienis, jarang cuci tangan pakai sabun. Nah, menurut saudara ini masuk alur nomor berapa? Ketiga. 2. Kedua. Ayo, alurnya 2 atau 3? 2 rasanya ya. Oke. 3. 2 atau 3. Oke, di nomor 2 ternyata. Selanjutnya ada perilaku tidak cuci tangan sebelum makan. Nah, ini masuk ke alur yang keberapa ini, saudara-saudara? Kedua juga. 2.
Yang kedua juga. Oke, Dua. bisa dikelompokkan di alur yang nomor 2. Selanjutnya ada perilaku memakan masakan yang tidak matang sempurna dan perilaku yang tidak hidup bersih. Nah, menurut saudara-saudara yang ada di sini, perilaku yang ini masuk alur yang keberapa? Satu. Oke, silakan teman-teman fasilitator bisa dikelompokkan ke alur yang nomor 1. Yang pertama ke makanan yang pedas, asam, kecut. Oh iya, masuk alur 1. Masuk alur 1. Oke, selanjutnya ada kiri bawah, tidak mencuci tangan pakai sabun sebelum makan. Nah, ini menurut saudara-saudara masuk ke alur yang nomor berapa? 2. Oke. Silakan teman-teman fasilitator bisa dikelompokkan ke alur nomor berapa? Selanjutnya, nah ini ada yang singkat, ada jajan sembarangan. Menurut teman-teman, menurut saudara-saudara yang ada di sini, perilaku jajan sembarangan ini masuk ke alur yang nomor berapa? 1. Pertama. Oke, nomor 1. Oke, selanjutnya ada tangan terkena kuman atau bakteri, tempat menyimpan makanan yang kotor, makanan tidak layak konsumsi, rasa pedas yang berlebihan, suhu makanan terlalu dingin, dihinggapi kuman ketika proses memasak. Menurut saudara-saudara yang ada di sini, perilaku ini masuk ke alur nomor berapa? Pertama. Bulan. Satu atau 2? Gak bisa 1 dan 2, harus pilih 1 atau 2 begitu. 1. 2. Oke. Ya. Sama. Lebih ketat. 3 deh. Bulan. Aku selesai. Kok belum lupa? Sampai. Oke, teman-teman fasilitator bisa dikelompokkan 1. 1 atau 2. Atau mungkin mau nambah lagi jadi alur 3 juga nggak apa-apa. 1. Mungkin menurut saudara-saudara ini masuk ke alur 3 karena tidak sama dengan alur 1 dan alur 2 juga nggak apa-apa. Ketiga karena lebih komplit. More complete. Lebih complicated. 1. Banyak persamaannya sama alur 1. Ke 1. Aja. 3 aja. Ya, guys. Kemarin kayak gini kedua deh. Belum. Tapi 3 deh. Oke. Yang terakhir ada perilaku makan makanan sembarangan dan tidak hygiene. Nah, ini menurut saudara-saudara masuk alur 1 atau alur 2? 1. Atau alur 3 juga nggak masalah gitu, karena dirasa makan makanan sembarangan dan tidak hygiene tidak sama dengan alur 1 dan alur 2. Atau dirasa sama? Oke, ada yang jawab sama dengan alur 1, boleh dikelompokkan di alur baru. Halo. Oke. Lebih cocok alur 1 ya. Ya. Oke, kita lanjut ke pengelompokan jawaban yang selanjutnya. Nah,
Di kelompokan jawaban selanjutnya ini kita akan mengelompokkan tentang fasilitas CTPS yang mendukung masyarakat untuk cuci tangan pakai sabun. Nah, kita mulai dari kanan dulu. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya saudara-saudara di sini menemui satu jawaban atau beberapa jawaban yang berbeda antara alur 1 dan alur 2, bisa dikelompokkan di alur 3. Jadi kalau misalnya menemui perbedaan, bisa dikelompokkan di alur tersendiri, begitu. Kita mulai dari yang paling kanan. Ada fasilitas air bersih yang mengalir. Sabun, rambu, rambu penunjuk tempat cuci tangan, petunjuk cara cuci tangan yang benar. Nah, ini menurut saudara-saudara masuk ke alur yang keberapa? Pertama. Oke, yang pertama. Silakan teman-teman fasilitator bisa dikelompokkan ke fasilitas yang pertama, ke alur yang pertama. Selanjutnya ada fasilitas hand soap dan air mengalir, terutama di tempat umum. Nah, ini menurut saudara-saudara masuk ke alur yang mana? Pertama. Pertama. Oke. Ya, pertama. Sama itu. Nah, selanjutnya ada fasilitas tempat cuci tangan, sabun, dan air mengalir. Nah, ini kira-kira menurut saudara masuk ke alur yang mana? Pertama. Alur pertama kah? Atau alur kedua kah? Atau bahkan alur ketiga? Pertama. Oke, alur yang pertama. Selanjutnya, ada fasilitas pengering ataupun tisu yang higienis. Nah, ini menurut saudara-saudara masuk ke alur 1 atau 2 kah atau 3? 2. Oke. Karena dirasa beda ya dari alur 1 tadi, bisa dikelompokkan di alur yang kedua. Oke. Selanjutnya ada yang paling kanan nih. Fasilitas sabun dan air bersih. Nah, ini menurut saudara masuk ke alur yang mana? 1 kah atau 2 kah atau 3 kah? Pertama. Yang pertama, oke. Pertama. Oke, selanjutnya kanan bawah ada fasilitas air bersih dan sabun cuci tangan lagi. Nah, ini saudara-saudara masuk ke alur yang mana? Pasti. Pertama, oke. Pertama. Selanjutnya ada paling kanan. Tersedianya wastafel, sabun, air bersih yang mengalir. Nah, ini menurut saudara masuk ke alur yang mana? Pertama. Pertama juga. Pertama juga. Oke. Selanjutnya ada dibuat perdes, peraturan desa. Sementara perihal CTPS agar warga disiplin. Nah, ini nih masuk ke mana nih? Alur ketiga. Oke, kita buat alur ketiga. Pakai regulasi. Oke, ini berhubungan dengan regulasi ya, aturan begitu.
Oke, ada 3 alur yang ada di sini. Fasilitas selanjutnya, paling kanan ada tempat cuci tangan yang modern, seperti dengan pijakan kaki untuk mengeluarkan air dan sabun. Hal ini supaya menghindari sentuhan tangan di alat-alat umum. Oke. Nah, menurut saudara ini masuk ke alur yang mana? Kedua. 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 Pertama. Bisa. Kedua. Dua. Kedua. Kedua. Oke, kedua. Pertama. Prasarana dia. Oke. Selanjutnya ada kanan atas, sabun yang sesuai standar cuci tangan, dan air mengalir dan harus bersih. Nah, ini. Satu. Ini alur keberapa? Satu. Oke. Pertama. Pertama. Oke, selanjutnya ada fasilitas air bersih. Air bersih lagi ini masuk ke alur Pertama. pertama. Oke. Pertama. Selanjutnya ada penyediaan tempat CTPS di depan rumah masing-masing. Nah, ini masuk alur Dua. berapa nih? Dua. Regulasi juga ini. 1 kah atau 2 kah atau 3 kah? Ya. Dua. 4. 2. Oke, boleh. Silakan teman-teman fasilitator bisa dikelompokkan di Ketiga. Keempat. ayo dong. Tiga. Ada yang 1, 2, 3 nih. Menurut saudara 1 atau 2 atau 3 nih? Ketiga karena berhubungan sama regulasi dan POMDes sekitar. Tuhan, Oke. tapi kalau itu dipahami untuk disediakan sendiri-sendiri. Yang pertama. Tapi di sini diksinya penyediaan ya. Penyediaan kan berarti otomatis dilakukan oleh pemerintah setempat, begitu kan? Masih masuk. Tapi kalau kesadaran, Ini biasanya disiapkan untuk agar masyarakat itu tidak malas untuk cuci tangan, jadi dia nggak sampai ke dalam rumah. Jadi sudah seringnya CTPS itu, jadi langsung dia cuci tangan, langsung bisa masuk agar mereka benar-benar mengeterapkan CTPS. Keempat, atas inisiatif warganya sendiri-sendiri untuk menyediakan tempat cuci tangan. Oke, mungkin ada rasionalisasi lain di antara saudara-saudara yang ada di sini untuk menguatkan pendapat nih, apakah ditaruh di alur 1 atau di alur 2 atau di alur 3. kalau maaf menurut pendapat saya, kalau itu menjadi ketentuan yang dikeluarkan oleh pemegang kewenangan, maka itu masuk alur 3. Tapi kalau itu timbulnya dari kesadaran masing-masing warga, artinya itu itu timbul dari kesadaran warga sendiri, tidak dikarenakan adanya regulasi, maka itu bisa dikelompokkan di alur 1. Oke, ini menurut saudara-saudara dikelompokkan di alur 1, 2, atau 3? 3. 3. Karena ini adalah bagian dari regulasi, walaupun peralatannya disediakan sendiri atau disediakan oleh pemerintah setempat, itu adalah sangat berkaitan dengan aturan. Tadi dipahami? Masuk Oke. Oke. Kita sepakat di 1 atau 2 atau 3? Ketiga. Oke, ketiga. Silakan teman-teman fasilitator bisa dikelompokkan di ketiga.
Oke. Sudah dikelompokkan semua jawaban yang nomor 2. Selanjutnya kita ke jawaban yang nomor 3 tentang kegiatan puskesmas apa sih yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk mendukung program cuci tangan pakai sabun. Oke, kita mulai dari yang paling kiri. Yang pertama, oke, ada penyuluhan. Nah, penyuluhan ini kira-kira masuk alur 1, 2, atau 3? 1. Pertama. Kelompoknya, jadi pasti 1 dong. Oke, silakan teman-teman fasilitator. Bisa dikelompokkan di yang pertama. Oke, selanjutnya ada kiri bawah kerjasama dengan Pemdes dengan membuat perdes sementara agar masyarakat disiplin. Oke, masuk 1, 2, atau 3? Kedua. Ini beda Oke, dari yang kedua. Wah. Oke. Selanjutnya ada kiri bawah, himbauan dan sosialisasi yang menyertakan efek dan dari tidak mencuci tangan. Oke, himbauan dan sosialisasi yang menyertakan efek dari tidak mencuci tangan. 1. Apakah masuk alur 1, 2? Ketiga. 1. Sama dengan penyuluhan. 1. 1, oke. Silakan teman-teman fasilitator dikelompokkan di alur nomor 1. Selanjutnya ada yang paling atas nih. Ada penyuluhan. Nah, penyuluhan lagi nih alur 1, 2? 1, oke. 1. 1. Selanjutnya ada sosialisasi atau penyuluhan dengan hadiah hand soap gratis untuk warga sekitar. Oke, ini 1 atau 2? Ya, sama penyuluhan juga. Hand soap gratis. Jadi dikelompokkan di 1, atau kalau ada tekanan 1. bisa dikelompokkan lagi jadi alur 3. Kan sama dengan sosialisasi sama penyuluhan. Saya kan dikasih imbalan. Dikasih iming-iming. Oke, berarti masuk ke alur 1 ya, menurut saudara-saudara. Oke, selanjutnya ada edukasi dengan penyuluhan dan pendekatan praktek di tempat umum atau di keramaian seperti pasar, mal, tempat ibadah, dan sekolah. Oke, melakukan edukasi dengan penyuluhan. Ini menurut saudara-saudara masuk ke alur 1 dan atau alur 2? Alur pertama, edukasi kan sama dengan penyuluhan juga. Oke, silakan teman-teman fasilitator bisa. Selanjutnya nih, kiri bawah ada sosialisasi dari petugas kesehatan. Nah, ini masuk ke alur mana? Sosialisasi dari petugas kesehatan. 1 kah atau 2 kah? 1. 1, oke. 1. Sini sih. Bawah. Sosialisasi dari petugas kesehatan dikelompokkan di alur 1 ya. Alur 1. Oke. Silakan teman-teman fasilitator. Oke. Selanjutnya nih ada sosialisasi kegiatan cuci tangan. Nah, ini sosialisasi kegiatan cuci tangan ini. Oke, masuk alur 1. 1. Selanjutnya, kiri atas ada
menggandeng tokoh masyarakat, Satu. pemuda, ibu Dua. PKK agar menjadi kader CTPS. Menggandeng tokoh masyarakat agar menjadi kader CTPS. Nah, ini masuk alur keberapa? Dua. Oke, alur kedua ya. Dua. Oke. Kedua. Selanjutnya ada inovasi baru seperti diadakannya kompetisi PHBS dan diberikan reward. Kompetisi bisa berupa vlogging ataupun orasi untuk menarik massa agar senantiasa mencuci tangan. Oke, ini masuk ke alur Dua. Baru. dua. Satu. Oke. Tiga. Dua. Ya, baru gitu. Oke, selanjutnya ada kegiatan untuk anak-anak. Selain diajari betapa pentingnya cuci tangan, juga diajarkan bagaimana menerapkannya setiap saat. Nah, ini masuk ke alur 1 atau alur 2? Dua. Dua? 1 atau 2? Anak-anak yang diajari betapa pentingnya cuci tangan. Juga diajarkan bagaimana menerapkannya setiap saat. Satu, kan termasuk juga penyuluhan. Oke, silakan untuk fasilitator bisa dikelompokkan di nomor 1. Lalu ada pengadaan fasilitas cuci tangan. Nah, ini. Oke, masuk mana? Nomor 3 kan bisa sama nggak sih? 3. Nomor 1 kah, 2 kah, atau 3 bahkan? 3, oke. Menurut saudara nomor 3 bisa dibuat alur yang baru. Selanjutnya nih yang terakhir. Ada kegiatan mengadakan penyuluhan dengan para kader Posyandu. Nah, ini masuk alur 1 kah, 2 kah, atau 3 kah? 2. 1, oke. 1, oke. Satu ya. Iya, kan mengadakan penyuluhan. Oke, nah semua jawaban dari saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sudah kita kelompokkan bersama nih. Mulai dari jawaban nomor 1 sampai jawaban nomor 3. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh moderator tentang hasil dari pengelompokan jawaban-jawaban yang kita lakukan pada malam hari ini. Silakan. Oh ya, oke. Ke notulensi maksud saya. Silakan teman-teman notulensi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan. Suaranya feedback. Suaranya saya. Maaf, Mbak Sayakti, suaranya agak. Baik, maaf ada kendala suara. Udah tidak feedback lagi? Halo? Sudah. Halo, sudah nggak feedback? Sudah. Oke. Baik, di sini saya akan mencoba merangkum semua pendapat dari saudara-saudara sekalian. Pertanyaan pertama adalah terkait dengan perilaku penyebab diare. Pada alur pertama tadi, kalau bisa dilihat dari jawaban-jawaban dan pendapat dari saudara-saudara sekalian, itu terkait dengan perilaku konsumsi, seperti makanan pedas, makanan asam, terus makanan yang tidak higienis seperti terbuka sehingga dihinggapi oleh lalat, seperti itu. Terus jajan sembarangan. Kemudian alur kedua itu lebih ke perilaku cuci tangan dan kebersihan tangannya juga, seperti tidak mencuci tangan, terus tangannya terkena kuman dan bakteri, terus tidak mencuci tangan sebelum makan, seperti itu. Untuk yang pertanyaan kedua, yang terkait dengan fasilitas CTPS yang efektif, untuk alur pertama mendominasi jawaban-jawaban fasilitas air bersih yang mengalir.
Kemudian ada sabun, terus tersedianya wastafel, jadi lebih ke arah fasilitas cuci tangan, gitu. Kemudian yang alur kedua itu seperti kayaknya lebih ke arah fasilitas tambahan seperti tisu yang higienis dengan tempat cuci tangan yang modern seperti ada pijakan sehingga tidak ada kontak tangan, sentuhan tangan langsung dari cuci tangan. Kemudian yang alur ketiga itu terkait dengan regulasi seperti tadi dibuatnya peraturan desa terkait perihal CTPS agar warganya disiplin serta penyediaan tempat CTPS di depan rumah masing-masing. Untuk pertanyaan yang terakhir bisa disimpulkan untuk alur pertama lebih ke arah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi ya, dan edukasi. Dan ada juga pendekatan secara praktek untuk kegiatan cuci tangan pakai sabun. Kemudian untuk alur kedua itu lebih ke partisipatif atau kerjasama oleh sektor lain seperti pemerintah desa untuk membuat peraturan desa, kemudian ada juga mengandeng tokoh masyarakat, pemuda, kalangan taruna. Kemudian ada juga di alur kedua pendapatnya itu inovasi terbaru yaitu kompetisi PHBS hingga mendapatkan reward seperti itu. Untuk alur yang ketiga jawabannya untuk pengadaan fasilitas cuci tangan. Baik, sekian ringkasan dari pendapat-pendapat dari saudara-saudara sekalian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk notulensi yang sudah membacakan hasil dari jawaban-jawaban dari saudara yang sudah saudara utarakan pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri forum pada malam hari ini, mungkin bisa foto bersama mungkin ya. Bisa nggak teman-teman fasilitator? Mungkin ada yang pakai laptop bisa dibantu untuk foto bersama. Mungkin salah satu fasilitator ada yang on mic biar siapa nih? Yang mau fotoin siapa? Ada yang bisa? PPT-nya di-close saja, tak fotoin. Oh, sudah ada panitia yang fotoin. Oke. Baik. Akan saya mulai sesi fotonya ya. Bisa dipersiapkan posisi yang bagus untuk oke. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Mau lagi atau udah sekali cukup? lagi kali ya, sekali lagi. Sekali lagi. Sebentar. Bentar ya, mungkin ada kendala di ininya. Maaf. Loading ininya. Bentar. Maaf, ada kendala di loading gambarnya. Oke, mungkin bisa dicukupkan ya sesi malam hari ini. Maaf. Terima kasih buat saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang sudah bersedia menjadi narasumber pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu di forum yang lain. Saya mewakili fasilitator dan teman-teman sekalian, mohon maaf apabila selama jalannya diskusi pada malam hari ini terdapat kesalahan baik kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto lagi. Baru bisa foto lagi. Nggak apa-apa, udah selesai. Oke. Teman-teman bisa diperkenankan untuk meninggalkan forum barangkali mau ada kegiatan yang lain. Ya.